Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan, nama saya Mas Agus Rakaliza Pratama dengan NIM 2024 08 10 20, dan hari ini saya akan mempresentasikan penelitian kelompok saya tentang perencanaan strategi sistem informasi sebagai pendukung keputusan manajemen. Penelitian ini dilakukan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 7 yang terdiri dari Laskar Firdaus, Mas Agus Rakaliza Pratama atau saya sendiri, Muhammad Gifari Bilah, dan Raffi Ardiansyah dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Dalam era digital yang bergerak cepat ini, pengambilan keputusan manajemen yang tepat dan cepat menjadi kunci keunggulan kompetitif organisasi. Namun banyak organisasi masih menghadapi tantangan karena sistem informasi yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi. Nah, permasalahan utama yang kami identifikasi adalah ketika organisasi memiliki data dalam jumlah besar, namun data tersebut tersebar di berbagai departemen dan sulit diakses. Kondisi ini menciptakan silo informasi yang menghalangi manajer mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja bisnis. Dan kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian utama atau rumusan masalah yang kami bawakan itu adalah: yang pertama, bagaimana merancang strategi perencanaan sistem informasi yang efektif untuk keputusan manajerial. Yang kedua, kriteria dan metode apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan mengimplementasikan sistem informasi. Ketiga, bagaimana memastikan sistem menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Keempat, bagaimana cara menilai dampak implementasi terhadap efektivitas pengambilan keputusan. Kemudian tujuan penelitian ini adalah menciptakan model terpadu untuk perencanaan strategi sistem informasi secara spesifik. Kami ingin mengidentifikasi kebutuhan informasi pada berbagai tingkat manajemen, operasional, taktis, dan strategis, serta menyusun kerangka perencanaan yang selaras dengan tujuan bisnis. Kemudian manfaat penelitian ini bersifat ganda. Dari sisi teoritis, kami memperkaya literatur tentang keterkaitan perencanaan strategis sistem informasi dengan pengambilan keputusan, dan secara praktis penelitian ini memberikan panduan bagi organisasi dalam merencanakan investasi teknologi secara strategis dengan membantu manajer membuat keputusan berbasis data dan menjadi model pembelajaran bagi mahasiswa dan praktisi. Nah, selanjutnya pada metodologi penelitian, kami menggunakan framework TOGAF, The Open Group Architecture Framework, sebagai metodologi utama penelitian kami. TOGAF dipilih karena menyediakan Architecture Development Method atau ADM yang sistematis dengan 9 fase pada diagram ini. Yang pertama ada preliminary, yang dimana itu menetapkan ruang lingkup dan prinsip arsitektur. Kedua ada arsitektur vision, merumuskan visi yang selaras dengan tujuan strategis. Ketiga, bisnis arsitektur, menganalisis struktur organisasi dan proses bisnis. Keempat, ada information system arsitektur, yang maksudnya adalah merancang arsitektur data dan aplikasi. Kelima, teknologi arsitektur, yaitu menentukan infrastruktur teknologinya. Keenam, opportunities and solutions, yang mengidentifikasi peluang pengembangan. Ketujuh, ada migration planning, menyusun roadmap implementasi. Kedelapan, ada implementation governance, pengawasan secara implementasi. Dan yang terakhir ada arsitektur change management, yaitu mengelola perubahan arsitektur. Penelitian ini dilakukan di PT Mitra Sejahtera Elektronik. Ini adalah PT dummy yang kami buat. Jadi perusahaan ini mendistribusikan elektronik dengan 8 cabang, menggunakan 4 teknik pengumpulan data: kuesioner skala Likert, kemudian observasi, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Kemudian untuk profil organisasinya, jadi PT Mitra Sejahtera Elektronik adalah perusahaan menengah dengan 250 karyawan dan omset tahunan senilai 120 miliar. Kondisi sistem informasi saat ini menunjukkan beberapa tantangan kritis. Yang pertama itu fragmentasi data, jadi sistem pos di cabang itu sistemnya akuntansi di kantor pusat dan inventory manual di Excel yang semuanya berjalan terpisah tanpa integrasi.
Kedua, keterlambatan pengambilan keputusan. Jadi manajemen membutuhkan 5-7 hari untuk mendapatkan laporan konsolidasi. Ketiga, proses manual yang rentan error. Setiap cabang harus merekap transaksi manual dan mengirim lewat email. Kemudian yang terakhir ada sistem pelaporan yang masih dilakukan secara manual, ya tadi melalui email dan dokumen fisik seperti itu. Hasil kuesioner mengonfirmasi hal ini. Jadi tingkat kepuasan terhadap sistem hanya 2,4 dari 5. Integrasi antar sistem mendapat skor terendah, yaitu 1,9. Namun kebutuhan akan sistem pendukung keputusan sangat tinggi dengan skor 4,2. Selanjutnya, melalui penerapan framework TOGAF sebelumnya, kami menghasilkan beberapa arsitektur penting. Yang pertama tadi arsitektur vision. Kami adalah membangun sistem informasi terintegrasi, akurat, real time, dan mudah diakses oleh semua level manajemen. Dan dalam bisnis arsitektur, kami mengidentifikasi bahwa setiap level manajemen memiliki kebutuhan informasi berbeda, yaitu manajemen operasional membutuhkan data detail real time, manajemen menengah memerlukan laporan periodik dan analisis kinerja, sementara manajemen puncak membutuhkan informasi ringkas yang strategis. Kemudian information system arsitektur yang kami rancang mencakup basis data terpusat terintegrasi, sistem informasi operasional yang terhubung, sistem pelaporan manajemen otomatis, dan decision support system untuk analisis strategis. Kemudian untuk teknologi arsitektur, kami merekomendasikan server terpusat, jaringan berbasis web untuk akses relasi unit, dan sistem keamanan data berlapis. Dan yang terakhir itu migration planning. Kami susun dalam 5 tahap: persiapan infrastruktur, pengembangan sistem informasi, uji coba sistem atau testing, pelatihan pengguna, dan implementasi secara penuh. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan, yang dimana pertama, strategi perencanaan sistem informasi yang efektif harus terstruktur dan selaras dengan tujuan bisnis. Dan framework TOGAF terbukti mampu menjembatani gap antar sistem informasi terfragmentasi dengan sistem integrasi yang mendukung keputusan real time. Kemudian yang kedua, kriteria pemilihan sistem itu meliputi kesesuaian dengan kebutuhan bisnis, kemudahan penggunaan, fleksibilitas, keamanan data, dan efisiensi biaya. Kami merekomendasikan sistem pendukung keputusan berbasis database terpusat dengan dashboard yang interaktif. Ketiga, kualitas dan ketetapan waktu itu dijamin melalui basis data terpusat sebagai single source of truth. Kemudian validasi data otomatis, format laporan seragam dan antarmuka user friendly berbasis web, dan waktu pelaporan dapat dipercepat dari 5-7 hari menjadi real time. Kemudian yang keempat, dampak implementasi diukur menggunakan KPI seperti kecepatan pengambilan keputusan, tingkat akurasi informasi yang ditargetkan menjadi dari 2,8 tuh jadi 4,0 dari 5, kemudian efisiensi waktu kerja dan peningkatan kinerja organisasi. Dan sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil merancang perencanaan strategi sistem informasi menggunakan framework TOGAF yang komprehensif. Penerapan metodologi ADM terbukti efektif dalam merancang strategi dari fase preliminary hingga arsitektur change management. Dan strategi yang dirancang mencakup identifikasi kebutuhan informasi untuk setiap tingkat manajemen, pemilihan sistem berdasarkan kriteria objektif, penerapan basis data terpusat untuk kualitas informasi, dan penetapan KPI untuk mengukur dampak. Jadi sistem informasi dapat diubah dari alat administratif menjadi aset yang strategis yang mendukung keunggulan kompetitif. Dan saran kami
Dan kami juga mencantumkan saran untuk PT tersebut, di mana mereka harus mengimplementasikan bertahap sesuai roadmap, kemudian membentuk tim khusus atau menunjuk CEO untuk tata kelola sistem informasi berkelanjutan, melibatkan pengguna dalam setiap tahap perancangan, menerapkan SOP yang jelas untuk pengelolaan data, dan melakukan evaluasi berkala minimal setiap 3 bulan menggunakan KPI. Jadi untuk penelitian selanjutnya kami merekomendasikan studi implementasi aktual untuk mengukur dampak nyata, eksplorasi teknologi emerging seperti AI atau cloud computing, serta studi komparatif dengan organisasi sejenis. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton presentasi atau penjelasan mengenai perencanaan strategi informasi yang saya buat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan strategis yang terstruktur menggunakan framework TOGAF, organisasi dapat mengubah tantangan sistem informasi yang terfragmentasi menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan daya saing di era digital. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian penjelasan saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.